Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa UPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bet 2 tahun 2024. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 Bet 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247272127, nomor UKG 75023200087. Perkenalkan, nama saya Saripudin Mahani Hasiru. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabar adik-adik pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, untuk kali ini adik-adik akan menerima pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi ikhlas dalam Islam. Tulus beramal mencari ridho Allah. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum pembelajaran, sebelum materi saya sampaikan, saya ingin mengecek dulu kesiapan adik-adik untuk menerima materi agama, yakni tentang ikhlas. Apa adik-adik sudah siap untuk menerima materi yang saya akan bawakan? Siap. Nah, saya cek kesiapannya seperti apa kira-kira kesiapan adik-adik ini. Coba dicek. Sudah siap ya? Ya. Karena adik-adik sudah siap, maka saya ingin mengecek kehadiran adik-adik pada pembelajaran kali ini. Karena adik-adik sudah dicek tadi kesiapannya untuk belajar, maka alangkah baiknya untuk pembelajaran kali ini kita awal dengan doa, dan doa yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil jinni ilman wa razukni fahman. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Adik-adik, karena adik-adik sudah mengawali pembelajaran dengan doa, maka saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir atau hadir semua ini? Alhamdulillah hadir semua. Berarti adik-adik memang siap untuk belajar di pagi hari ini ya? Ya. Karena saya ketahui
dari kehadiran semua peserta didik. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan belajar apa tadi? Ya, ikhlas dalam Islam. Maka saya harapkan adik-adik setelah menerima materi ini, maka jadikanlah ikhlas itu akan menjadi suatu motivasi bagi adik-adik untuk maju selangkah lagi. Nah itu adik-adik ya. Ya. Dan saya harapkan juga adik-adik dalam hal kegiatan, usahakan kita itu harus dengan ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas, maka hasilnya sangat luar biasa. Bisa adik-adik bekerja dengan ikhlas? Bisa. Oke, bisa. Tangan dulu kalau adik-adik bisa kerja dengan ikhlas. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan materi tentang ikhlas, di minggu kemarin adik-adik menerima materi apa? Iya. Kalau menerima materi takwa, masih ingat adik-adik tentang materi takwa? Seperti apa takwa itu? Takwa itu seperti patuh dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, tangan dulu. Dari jawaban adik Erika tadi tentang takwa, maka ada kaitannya dengan materi hari ini, yakni tentang ikhlas. Yang mana kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan ikhlas. Itu ada kaitannya. Sehingga pada hari ini antara takwa dengan ikhlas itu saling berkaitan. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu kita harus dengan ikhlas. Dan itulah Islam. Adik-adik, kita akan belajar tentang ikhlas. Yakni ikhlas dalam Islam, tulus dalam beramal, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, siapa yang tahu tentang ikhlas? Silakan. Ikhlas adalah ikhlas dalam hal apapun tanpa mengharapkan imbalan. Ya, tangan dulu. Masih ada jawaban lain yang ingin menjawab? Tidak ada? Oke. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat adik Aci. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tepuk semangat dulu. Tahu adik-adik tepuk semangat? Tahu. Kita coba tepuk semangat. Kita ulang lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, sekali lagi. Ya. Tepuk sekarang. Baik adik-adik, untuk tujuan pembelajaran tentang ikhlas ataupun materi tentang ikhlas, yakni memahami pengertian ikhlas dalam ajaran Islam. Kemudian yang berikut, mengetahui ciri-ciri orang ikhlas. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya ikhlas dalam setiap amal. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Baik adik-adik, kita masuk pada materi tentang ikhlas. Dan saya harapkan adik-adik bisa menyimak video. Karena setelah pemutaran video ini, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan ikhlas. Atau dengan pemutaran video ini. Baik adik-adik, saya akan tayangkan video tentang ikhlas. Ikhlas dalam Islam. Dan saya harapkan adik-adik menyimak video ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah video ini. Pengertiannya cara belajar mengetahui ciri-ciri amal yang ikhlas. Yang penting ikhlas dalam setiap amal akan yang kita dalam kehidupan sehari-hari.
Ini adalah tujuan ya. Tujuan lurus, murni, dan bersih dari campuran. Secara bahasa, ikhlas itu adalah Pengertian ini, pengertian. murni dan bersih dari campuran. Kemudian secara istilah, kenapa semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan impian, balasan atau keuntungan dunia. Landasan utama dalam semua ibadah dan perbuatan. Ini ayat yang ada kaitannya dengan ikhlas serta hadis. Ayatnya ini. Ini ayatnya kemudian diisi dengan suara arti dari surat tersebut. Ini ciri-ciri ikhlas. Nilai dan tujuan hanya untuk meraih ridhonya. Kemudian tidak mengharapkan pujian, tetap beramal meskipun tidak diketahui atau dihargai orang lain. Konsisten dalam beramal. Amal tetap dilakukan di depan umum maupun secara tersembunyi. Kalau tidak kecewa jika tidak dihargai, jelas membuat seseorang tidak mengeluh jika amalnya tidak mendapat perhatian. Kemudian pentingnya ikhlas dalam Islam. Isyarat diterimanya amal ibadah Allah. Ikatkan diri kepada Allah jelas menjadi jalan untuk mencapai derajat yang paling tinggi di Allah. Di dalam keikhlasan dalam kehidupan membantu menjaga kebersihan dari kesombongan dan iri hati. Untuk amal yang dilakukan dengan ikhlas akan kebahagiaan dan kesenangan. Contoh perbuatan ikhlas seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan kepada Allah. Untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa mencari pujian. Selanjutnya, kebalikan dari ikhlas itu adalah ria. Secara bahasa, ria itu beramal dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji orang lain. Sementara akibat dari ria itu menghapus pahala amal dan menjadi dosa besar karena termasuk syirik. Cara melatih keikhlasan selalu berbuat membanggakan amal kepada orang lain dan perbuatan lain secara tersembunyi, bahwa semua amal akan dinilai oleh Allah. Kemudian penutup. Untuk penutup saya mengutip sebuah kalimat, ikhlas adalah inti dari semua amal. Mari berusaha menjadi pribadi yang tulus dalam beramal demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk materi ikhlas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, setelah adik-adik melihat tayangan video tadi, apa yang terbesit di pikiran adik-adik? Silakan. Jadi ikhlas merupakan inti dari semua amal. Ya, tepuk tangan dulu. Ikhlas merupakan inti dari semua amal. Adik-adik, untuk materi kali ini kita akan membagi kelompok ya. Kelompok kita akan bagi 4. Dan cara pembagian saya, jadi berhitung. Jelas adik-adik ya? Saya awali dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. berarti kelompok yang satu kelompok sebelah.
dua kelompok sini, yang sini kelompok 3, yang sini kelompok 4. Silakan mengatur diri sesuai dengan angka yang telah disebutkan tadi. Karena adik-adik sudah duduk sesuai dengan kelompok, maka saya beri waktu untuk menentukan siapa yang jadi ketua kelompok di kelompoknya masing-masing. Silakan adik-adik. Siap. Yang di sini sudah ada kelompoknya? Yang ketuanya siapa? Oh ya. Kemudian yang di sini ada? Ada. Sudah ada ketuanya? Kalau yang di sini ada? Ketua kelompoknya siapa? Acik. Kalau yang ini siapa yang ketua kelompoknya? Fikri. Rizky atau yang ini? Fikri atau yang ini? Fikri. Oke, karena masing-masing sudah ada ketua kelompoknya, adik-adik karena sudah berbagi kelompok dan sudah ada ketuanya, maka saya akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Yang ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan yang ini kelompok 4. Sudah ada LKPD masing-masing kelompok? Sudah. Untuk itu, maka karena semua kelompok sudah ada LKPD, maka saya akan berikan bagaimana cara pengisian untuk lembar kerja kelompok. Di sini ada studi kasus. Coba dilihat, ada studi kasus dan masing-masing kelompok beda studi kasusnya. Kemudian adik-adik bisa menjawab apa yang sedang dialami sesuai dengan studi kasus itu. Kemudian sikap sesuai dengan yang mencerminkan sikap Ikhlas dan mengapa itu sesuai dengan studi kasus yang di atas. Kemudian adik-adik bisa mencari informasi mengenai Ikhlas, dalil Al-Quran serta hikmah. Selanjutnya adik-adik bisa menuliskan hasil pencarianmu di LKPD ini. Kemudian adik-adik bisa mendiskusikan studi kasus dari masing-masing kasus yang terdapat di LKPD. Nah, setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembahasan di setiap kelompok. Bisa ya? Jelas ini kan? Jelas. Dan masing-masing kelompok bisa bertanya di kelompok lain yang mempresentasi hasil studi kasus tersebut. Bisa dijelasin ya? Jelas. Oke, karena sudah jelas, maka adik-adik silakan mengerjakan LKPD. Atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, silakan kerjakan. Ini sesuai dengan Ahmad. Jadi apa yang sedang dialami oleh Ahmad dan sesuai dengan indikasinya. Lalu apakah sikap Ahmad itu sudah mencerminkan sikap Ikhlas? Boleh? Kemudian yang di sini, kalau yang ini jelas ini kan? Jadi yang ini studi kasusnya. Ini kan? Ini dijawab sesuai dengan studi kasus yang ada. Apakah Siti itu sudah merasa ikhlas? Sesuai dengan ya kan? Apakah sikap Siti sudah mencerminkan ikhlas? Tapi sesuai dengan studi kasus yang ada. Jelas kan? Ya. Kalau ini sudah jelas? Ini maksudnya studi kasus. Ini kan ahli kan? Jadi kalau ditulis apakah yang sedang dialami ahli ini dialami ahli, kemudian apakah sikap ahli itu sudah mencerminkan sikap Ikhlas? Jadi sesuai dengan studi kasus jawaban. Jelas kan?
Jadi sudah jelas semua yang dijawab itu di KPD sudah jelas ya? Bagaimana menjawabnya? Oke, silakan dikerjakan. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ini ice breakingnya. Tapi berdiri dulu semua. Ini sampai supaya pelan-pelan. Kasih refresh dulu. Refresh. Baik, tekan badan. Ini adik-adik ice breakingnya. Oke, kita lakukan untuk inisiasi. Kelompok satu sudah selesai pekerjaannya? Sedikit lagi. Kalau untuk kelompok dua sudah selesai? Sedikit lagi. Lagi ya? Ya. Kalau untuk kelompok tiga? Sedikit lagi. Sedikit lagi? Ya. Ada tadinya? Ya. Tapi tidak ada kendala ya? Ya. Nah, gimana untuk kelompok 4 sudah selesai? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Pak, kelompok 1 sudah siap presentasi. Oke, silakan untuk kelompok 1. Nah, adik-adik sekalian, karena kelompok 1 sudah siap untuk presentasi, kita persilakan untuk kelompok 1 membacakan hasil pekerjaannya. Silakan untuk kelompok 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Fina selaku moderator dari kelompok 1. Izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai ikhlas yang akan dibacakan oleh Nur Laila Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahman. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Siti adalah seorang siswa yang selalu membantu teman-temannya, tetapi ia merasa kecewa ketika tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Suatu hari, ia berhenti membantu teman-temannya karena merasa tidak dihargai. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mahadi dari kelompok 4. Ingin menanyakan, apakah sikap Siti sudah mencerminkan sikap ikhlas? Mengapa? Sekian pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, yaitu Azanda. Dipersilakan. Jadi izinkan saya menjawab. Siti tidak mencerminkan sikap ikhlas karena Siti mengharapkan imbalan dari teman-teman. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak. Baik, sekian terima kasih hasil pemaparan hasil diskusi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santika selaku moderator di kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Erika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Ibrahim, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ali adalah seorang siswa yang dikenal baik hati dan suka menolong. Suatu hari, temannya Budi mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika. Ali dengan sukarela membantu Budi hingga ia memahami pelajaran tersebut. Namun keesokan harinya, ketika Ali meminta bantuan Budi untuk tugas lain, Budi menolak dengan alasan sibuk. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kami. Diberikan waktu untuk kelompok lain memberikan pertanyaan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukas Ismail. Saya akan menanyakan apa yang dialami oleh Ali. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya akan dibacakan oleh Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Ali sudah membantu Budi dengan sukarela dan ikhlas membantu Budi. Ya, tangan. Itulah presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai seorang guru yang selalu mengajar dengan penuh semangat. Ia tidak peduli apakah ada penghargaan atau pujian dari kepala sekolah. Namun, ada rekannya yang hanya bersemangat mengajar jika ada insentif tambahan atau ketika sedang dinilai untuk kenaikan pangkat. Setelah presentasi dari kami, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan untuk kelompok kita. Sekarang kelompok yang terakhir, yakni kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yusuf dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator dan teman saya akan menjelaskan hasil materi ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ahmad sedang mengalami situasi di mana ia membantu temannya tanpa mengharapkan imbalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahan dulu untuk kelompok 4. Demikian hasil presentasi dari setiap kelompok. Maka beri semangat dulu untuk semua kelompok. Tepuk semangat. Nah, adik-adik sekalian, silakan nanti kembali mengatur tempat duduknya. Adik-adik, karena adik-adik sudah pada posisi masing-masing, maka kita lanjutkan dengan evaluasi. Dan evaluasi saya akan bagi. Ini lembar evaluasinya. Semua sudah dapat ya? Ya. Silakan dikerjakan. Sudah sepertinya ya. Saya klik ya. Jadi saya kumpul hasil refleksinya dan saya akan periksa nanti. Mengaji lain? Sudah? Adik-adik sekalian, karena sudah masuk di refleksi, maka kita akan simpulkan seluruh materi yang dipelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan adik-adik dari seluruh materi? Saya. Silakan. Jadi, ikhlas adalah inti dari semua amal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, itulah kesimpulan dari adik kita dan saya akan tambahkan, yakni dari seluruh kesimpulan itu, ikhlas adalah mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan itu adalah inti dari ajaran Islam. Sudah paham adik-adik? Nah, itulah kesimpulan dari materi kelas. Yang mana sedikit saya tambahkan, kita harus ikhlas dalam hal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu inti dari ajaran Islam.
Bisa paham ya adik-adik ya? Oke. Adik-adik saya titip untuk yang dikerjakan di rumah. Jadi ada hal yang dikerjakan di rumah nanti akan saya bagikan lewat WA dan itu akan dikerjakan di rumah. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Tepuk semangat. Baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan tutup dengan doa. Dan yang pimpin doa yakni adik Erika. Silakan adik Erika. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.